Saudara Marwar Sirait. Baru bergabung sama TKN Prabowo Gibran. Jabatannya masih kita cari. Pokoknya sekarang beliau adalah wakil ketua bidang ini dan itu. Pokoknya yang perlu diberesin kita kirim Ara Sirait. Saya matikan langkah orang yang mau melakukan itu. Anda ini kan dipanggil mau diperiksa sama Bawaslu. Anda mangkir ya? Kita tidak pernah bilang 3 juta itu rumah gratis semua. Anda lupa kalau Anda jadi menteri, ini udah harusnya nggak terlalu banyak komentar soal-soal yang begitu. Anda ngurusin aja perumahan itu daripada komentar yang menurut banyak orang membuat kegaduhan tadi. Ara ini dianggap sering membuat huru hara, ya, termasuk pernyataan siapa yang bisa memberikan informasi atau menemukan Harun Masiku, Anda kasih 8 miliar. Uangnya siapa itu? Saya. Kenapa kita mesti takut kalau kita benar, Pak? Kenapa ketika presentasi hanya foto atau gambar Presiden Prabowo yang Anda tampilkan dan Anda minta maaf kepada Wakil Presiden? Bukan minta maaf. Kenapa Anda mulai cari gara-gara baru gitu loh? Ini udah jelas yang ini ya? Jelas. Oke, bisa diterima? Bisa diterima. Ada orang yang Prabowo dan Jokowi kalau bersatu nggak happy. Ada, Pak. Bapak jangan pura-pura nggak tahu lah. Banyak orang yang kaget ketika sosok yang satu ini dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena latar belakangnya sebagai politisi dan target yang diberikan yang menurut sebagian besar orang tidak masuk akal, yaitu bagaimana menyiapkan 3 juta rumah untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan, dalam hal ini yang membutuhkan rumah murah. Nah, menjadi menarik karena sosok ini sendiri merasa optimistis bahwa dia akan mampu mengemban target tersebut, mampu menjalankan tugasnya, tapi nanti kita cek apakah dia bahagia dengan jabatan yang baru ini. Dan sudah ada di studio Marwar Sirait. Iya, Bang. Oke, yang biasa dipanggil Ara. Ya. Bung Ara, jadi ini sudah berapa minggu ini jadi menteri ini ya? 20 Oktober ya, Bang ya. Sekarang ya mau 2 bulan lah ya, kurang seminggu ya. Iya. Jadi ini jabatan yang Anda sukai atau Anda merasa bahwa ini bukan jabatan yang tepat dan mulai menyesal atau bahagia? Saya merasa terhormat atas kepercayaan Bapak Prabowo. Iya, banyak orang merasa terhormat, tapi Anda bahagia atau tidak dengan jabatan ini? Tadi Abang lihat katanya tambah awet muda, tambah happy kan. Ya tapi ya memang itu adanya hati bahagia. Kerja sama Pak Prabowo dan teman-teman di Gerindra ya membuat saya bahagia. Jabatan Menteri Perumahan ini tepat atau sebenarnya menurut hati kecil Anda, kalau aku ditempatkan jadi menteri yang lain, pasti akan lebih baik? Atau ini posisi yang menurut Anda tepat? Tepat, Pak Prabowo itu tahu lapangan, tahu kekurangan saya, tahu sedikit mungkin apa yang saya bisa sumbangkan bagi negara ini. Jadi menurut saya beliau sangat bijak. Itu kan menurut Pak Prabowo. Ya. Tapi menurut Bung Ara sendiri ini jabatan yang tepat? Ya, Kenapa tepat? karena ini kesempatan untuk bisa berbakti ya bagi negara. Kan ada sandang, pangan, papan. Ya, masih banyak sekali ya jutaan orang Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan tentunya di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu ada harapan bagaimana kaum yang masyarakat yang berpenghasilan rendah ya bisa mendapatkan rumah. Itu ada harapan karena ini menjadi salah satu prioritas beliau. Jadi tentu kita diminta untuk bekerja keras, melakukan terobosan-terobosan, out of the box,
dan tentu memperhatikan aturan hukum yang ada di Indonesia, melakukan efisiensi, semangat anti korupsi yang tinggi, supaya bisa membuat cita-cita itu tercapai. Baik, nanti kita akan bicara soal perumahan ya. Saya sedikit ke belakang berkaitan dengan Anda ini kan dipanggil mau diperiksa sama Bawaslu Ya, atas statement yang dianggap bernuansa sara. Karena Anda menganggap bahwa dengan Anies mendukung Pramono Rano, maka orang-orang non-Muslim akan beralih mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi Anda mangkir ya? enggak, saya belum dapat panggilan. Oh, Anda yang belum dipanggil? Belum, kalau Kalau dipanggil pasti Anda datang? Hari dua harus dong. Sebagai warga negara pasti datang. Saya akan jelaskan Oke, jadi bahwa Anda itu akan datang ya? pasti dong. Sebagai warga negara, saya belum pernah menerima panggilan. Nah, ARA ini dianggap sering membuat huru-hara, ya, termasuk pernyataan siapa yang bisa memberikan informasi atau menemukan Harun Masiku, Anda kasih 8 miliar uang pribadi. Ya, karena kita sebagai warga negara sedih. Kok ada Harun Masiku, udah bertahun-tahun, kok hebat banget gitu. Nggak bisa ditangkap gitu loh. Ya kita pengen memberantas korupsi dari partisipasi publik. Kan begitu. Jadi hadiah 8 miliar itu serius? Serius, Uangnya siapa itu? saya Dari mana uang itu? usaha. Anda punya usaha apa sih? Usaha saya investasi cukup lumayan lah. Ada investasi di bidang pertambangan, ada restoran, ada di bidang keuangan. Ya, seperti itu. Kita juga ada transportasi. Oke, kalau orang bertanya, ARA itu kekayaannya berapa itu? Ya, puji Tuhan, cukuplah Pak Andi untuk Tapi bisa kalau mengacu bersyukur. ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara nih, Anda ngisi ya? Ya kan 5 tahun lalu terakhir, 2019. Oke, kalau di sini kan 82 miliar 800 juta sekian lah. Ya, Tapi banyak orang bilang nggak, ARA itu lebih kaya dari itu. Jadi Anda nggak mengisi LHKPN ini dengan jujur ini berarti ya? jujur dong, itu kan tahun berapa? Oke, jadi sekarang kekayaan Anda berapa? Udah Ya, berlipat-lipat ya? udah cukup meningkat lah. Itu tahun 2019 Pak, sekarang tahun 2024. Oke, jadi Masa kita 5 tahun ini nggak berusaha? Jadi itu datanya data 5 tahun lalu. oke. Kan Yang baru sebagai ini Anda media nggak kan ngisi? harusnya diupdate datanya. Masa pakai data 5 tahun lalu? Ini kan Anda ngisi nggak yang baru ini? ngisi dong. Kita lagi proses ngisi semua karena kan ada beberapa aset yang saya jual. Supaya nanti kita udah fix gitu untuk masukinnya. Kan dikasih waktu kan 3 bulan. Oke. Sampai bulan Januari. Jadi yang baru belum diisi ya? Belum. Karena Menurut udah Anda kita, udah berapa kali lipat ini kekayaan Anda ini? ya lumayan lah. Nanti kan dibuka, diekspos ke buka. Nanti Pak Andi bisa lihat lah. Oke. Itu pada Udah nggak waktunya. sabaran ini. Gak apa-apa. Soalnya kepengen dapat 8 miliar itu juga sih. Kalau itu kita pasti akan penuhi. Udah janji kan, terbuka ke publik. Anda punya usaha properti nggak? Properti nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada konflik Properti- interest antara Anda sebagai pejabat Nggak di ada. Kementerian Kalau Perumahan. properti pasti nggak ada. Omong-omong, Kalau properti itu ya kita punya rumah aja kan gitu ya. oh ya nggak bisnis, maksudnya bisnis properti. Nggak ada. Oke. Tapi omong-omong, ini kan kementerian Anda perumahan dan kawasan permukiman. Ya, Yang kawasan permukiman ini maksudnya apa ya? kawasan pemukiman itu ya pemukiman Pak. Banyak kan Apa yang Anda urus pemukiman. di bagian yang ini? Ya kita pasti akan bagaimana pemukiman itu jadi produktif. Kayak waktu 1 November itu saya memberikan tanah kami dari perusahaan kami itu 2,5 hektar di Tangerang ya. Kemudian ada pengusaha yang membangun dan mengisi. Mudah-mudahan nanti berapa bulan lagi akan jadi. Kemudian kita akan kasih gratis kepada rakyat. Gratis? Ya, Ini yang 250.000 rumah itu? bukan 250 rumah, Oh, 250 Ya, rumah. 250 rumah. Di 2 hektar itu? 2,5 hektar. 2,5 hektar itu Ya, tanah Anda? Tanah saya. Kemudian dari Agung Sedayu yang Ya. bangun. Oh, itu Anda mau kasih gratis? Sudah, kita kasih gratis. Kepada sedang bangun. siapa itu? Ya kita pilih Pak, kita pilih nanti ASN yang berpangkat rendah, berpenghasilan rendah, tentara yang berpangkat rendah, ada guru, ya, ada UMKM supaya produktif. Kita mau kasih contoh. Dan kita kan sudah ada beberapa perusahaan besar yang
siap melakukan juga hal yang sama, ya, membangun dan memberikan kepada. Menggunakan dana CSR. Ya, karena kita kan prinsipnya gotong royong. Bagaimana kita bergotong royong kalau di tengah situasi, ya katakanlah kebutuhannya tinggi sekali, kemampuan negara kan terbatas. Tadi malam saya rapat, kita hitung-hitung fungsi kita 3 sebagai regulator, operator, dan fasilitator. Operator itu membangun. Membangun itu paling mungkin sekitar 260.000, sekitar segitulah yang kita mampu. Jadi kalau targetnya 3 juta, kurang lebih 750.000 itu harus dilakukan oleh masyarakat sendiri yang membangun atau para pengembang, developer. Itu yang kita lakukan, Pak, membuat iklim membangun yang berusaha untuk membuat aturan atau policy yang mudah, murah dan cepat. Sehingga itu membuat iklim dunia usaha dan para masyarakat yang mau mendapatkan rumah lebih mudah. Nah, niat baik Anda ini mau memberi masyarakat rumah gratis ini kan kemudian membuat juga perkara ini. Karena Ketua Umum REI kan, Joko Suratto kan bilang, ini gara-gara menteri ngomong mau kasih rumah gratis, banyak pembatalan terjadi. Yang calon pembeli merasa, wah berarti pemerintah akan kasih rumah gratis. Ya, makanya diluruskan mungkin dari Mas Idi, itulah yang sebenarnya. Kalau ada yang kita kasih gratis, ya ada. Tapi apakah semuanya? Ya tidak. Apa yang salah gitu? Kalau ada, memang kita mau kasih gratis. Kita tidak pernah bilang 3 juta itu rumah gratis semua. Tidak pernah gitu. Jadi ini harus diluruskan ya. Ya memang begitu yang sebenarnya. Coba lihat, ada nggak pernah kita ngomong 3 juta itu gratis semua? Nggak ada pasti. Tapi kalau ada sebagian kecil yang gratis, yes. Itu berbeda sekali. Anda lupa kalau Anda jadi menteri, ini udah harusnya nggak terlalu banyak komentar soal-soal yang begitu. Anda ngurusin aja perumahan itu daripada komentar yang menurut banyak orang membuat kegaduhan tadi. Omong-omong soal komentar-komentar politik kan Harun Masiku ya pasti ini urusan politik. Terus kemudian soal komentar Anies mendukung itu yang dianggap sara tadi itu politik. Anda lupa kalau Anda jadi menteri ini udah harusnya nggak terlalu banyak komentar soal-soal yang begitu. Saya rasa saya juga politisi. Saya politisi Gerindra. Tapi kan orang bingung melihat posisi Anda sebagai Menteri Perumahan kok ngurusin yang begitu-begitu lagi. Saya kampanye untuk Ridwan Kamil pada waktunya saya cuti. Kita bisa pisahkan waktunya kan, tidak mengganggu waktu kerja kita. Ya tapi komentar-komentar Anda ini kan harusnya nggak perlu lagi. Anda ngurusin aja perumahan itu daripada komentar yang menurut banyak orang membuat kegaduhan tadi. Ya, saya punya keyakinan dalam berpolitik menyampaikan yang saya yakini benar dan saya bertanggung jawab untuk itu. Jadi Anda merasa bahwa dengan posisi sebagai menteri ini bukan berarti Anda tidak bisa berkomentar soal yang terjadi di luar bidang kerja Anda ini? Menurut saya begitu. Ya. Oke. Kita boleh berkomentar menurut saya dengan apa yang kita yakini benar gitu. Dan kenapa menjadi menteri kita mesti jadi berubah, jadi jaim gitu. Saya mau apa adanya aja gitu. Kenapa kita mesti berubah karena jabatan? Justru itu yang saya nggak mau. Jabatan itu merubah karakter seseorang, merubah bagaimana dia biasa berkomunikasi, apa adanya aja gitu. Nggak perlu sampai jadi jaim juga ya. Iya dong. Jadi saya rasa justru Bang Andi kan jadi makin terkenal, ini kan 18 tahun makin terkenal, kan nggak berubah juga, tetap humble, tetap oke, tidak sombong, ngobrol sama siapapun. Jangan dong kita karena uang, jabatan, lebih terkenal jadi berubah. Saya rasa kita bukan orang yang seperti itu. Oke, jadi banyak masyarakat yang melihat bahwa banyak sekali orang kepingin jadi pejabat, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, macam-macam lah. Tapi lebih banyak orang bercuriga bahwa keinginan untuk menjadi pejabat bukan untuk membantu masyarakat, tapi mau korupsi. Terpikirkan nggak Anda jadi menteri ini bisa korupsi? Ya, kita kan semua punya track record ya. Saya 15 tahun jadi anggota DPR. Saya selalu laporkan LHKPN, ya. Saya selama ini tidak pernah berurusan masalah hukum. Saya pernah loh jadi anggota pejabat negara 15 tahun, ya. Dan saya tidak pernah punya urusan masalah hukum. Jadi ya dengan rendah hati, ya puji Tuhan, saya rasa itulah track record saya. Dan tentu sebagai pejabat negara,
Kita belajar bagaimana Pak Prabowo 4 hari di Akmil, didik kita bagaimana negara yang paling bersih itu dari korupsi adalah Denmark. Kenapa? Dengan keterbukaan publik. Jadi ada KPK-nya, polisi, jaksa, BPK itu bagus. Tapi keterbukaan publik, dan itu langsung saya terapkan. Baru berapa hari langsung saya bikin YouTube live di kantor saya. Jadi semua orang tahu apa yang dibicarakan ya. Ya. Jadi ini salah satu kejutan juga. Ya, dan konsisten sampai sekarang. Dan orang kalau dulu mungkin bawa handphone ke tempat rapat tuh nggak boleh, sekarang boleh. Mau video, mau rekam, kenapa kita mesti takut kalau kita benar, Pak? Saya buat inspektor saya itu, selama ini di inspektor itu adalah dari dalam. Di inspektor jenderal saya dari Kejaksaan Agung, dari KPK, dan dari BPKP. Tidak ada yang dari dalam. Saya rasa kita harus membangun sebagai anak buahnya Presiden Prabowo yang memang anti korupsi, mau efisiensi, keterbukaan, ya kita terbuka aja. Karena kontrol publik itu menurut saya penting gitu. Dan itu membantu kita untuk melakukan pencegahan korupsi. Membentengi ya. Bukan membentengi, justru terbuka. Justru terbuka. Membentengi diri agar kita tidak kemudian korupsi karena kita merasa diawasi oleh masyarakat juga. Ya itu karakter, prinsip, value, itu adalah sistem. Ya kan? Dan kita memang mau melakukan itu gitu. Ini kan waktunya. Saya selama ini banyak ya terus terang mengurus keluarga, mengurus usaha saya. Ya ini waktunya Tuhan kasih lewat Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tentu saya akan gunakan waktu saya ya bagaimana untuk mengabdi bagi rakyat Indonesia. Sebagai menteri dan sebagai pengusaha, pendapatannya lebih besar mana? Masa mesti tanya sih, Bang? Oke, jadi disimpulkan memang lebih besar sebagai pengusaha ya. Menteri kalah. Ya, kalau kita mau kaya jangan jadi menteri, Bang. Kalau kita coba diulang dulu karena banyak orang kepengen jadi menteri supaya kaya. Ya, kalau kita itu mau ngabdi kepada negara, Bang, berbakti kepada negara, kepada rakyat. Justru pikiran kita bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu pro rakyat, membuat rakyat yang susah jadi tidak susah, yang lambat jadi cepat, yang mahal jadi murah atau gratis. Pikiran kita tiap hari begitu. Bagaimana mengeluarkan kebijakan yang seperti itu, dan kita sudah lakukan itu dalam waktu kemarin 2 minggu lalu ya, kita sudah dengan Mendagri dan Menteri PU atau 10 hari lalu kurang lebih mengeluarkan kebijakan supaya BPHTB yang tadinya bayar 5% itu khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Ya, MBR itu, Bang, biasa bayar 5%. Kita ya puji Tuhan lah bisa membuat itu dalam waktu belum 2 bulan. Sehingga rakyat kecil nggak usah bayar 5% lagi. Dan kita juga buat bagaimana mengurus PBG, tidak perlu lagi, dulu namanya IMB, Bang Andi. Iya. Sekarang nggak perlu bayar lagi. Itu namanya mempermurah, bahkan menggratiskan. Harusnya kan di otak kita, pikiran kita itu adalah membuat kebijakan yang pro rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo, yang pro rakyat kecil. Apakah itu pro rakyat kecil? Nggak, sangat. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa membuat kebijakan yang pro rakyat kecil, pro wong cilik. Jelas itu pro wong cilik, ya rakyat kecil. Kriterianya apa? Kan pasti tanya dong. Penghasilannya di bawah 8 juta. Kedua, belum pernah punya rumah. Ya sekarang jadi punya harapan karena kita kalau sebagai fungsi operator membangun rumah itu paling banyak dari anggaran yang ada. Itu ya paling banyak sekitar 260.000. Berarti 3 juta kali kurang 260.000 sekitar ya 2.745.000 sekian, itu mesti kita buat peraturan kebijakan yang pro rakyat supaya rakyat ya itu bisa juga membangun dengan tadi katakanlah pungutan tadi dikurangi atau dihilangkan. Kan itu yang harus kita lakukan. Sebaliknya asosiasi, REI, Apersi, Himpera, Aspernas kita buat Perumnas ya, bagaimana membuat kebijakan dunia usaha ini bisa semangat. Contoh kita membuat bagaimana kuota FLPP ditingkatkan, karena itu adalah suatu kebijakan yang sangat menurut saya, semua kebijakan yang ada dalam pikiran saya harus sesuai aturan, harus bermanfaat bagi negara, harus bermanfaat bagi rakyat dan bagi dunia usaha. Ini kita harus bisa berpikir utuh.
empat-empatnya ini, Bang. Menarik. Nanti kita perdalam di urusan bagaimana orang meragukan bahwa target 3 juta itu bisa tercapai ya. Tapi kemarin kan Anda masuk gorong-gorong di bawah jembatan itu ya. Iya. Ngapain itu? Bang, saya menemukan ya seorang ibu muda. Dia lahir di situ. Dan dia melahirkan di situ. 23 tahun ada di situ. Dan puji Tuhan, ya berapa hari kemudian kita sudah pindahkan ke rumah susun. Kalau Bang tanya ngapain saya ke situ, itu yang saya lakukan. Apa yang Anda lihat di situ? Di bawah kolong itu? Ya itulah rumah. Rumah mereka di situ. Yang diobrolin apa sama mereka waktu itu ya? Mau pindah nggak ke tempat yang lebih baik? Mau mereka? Ya, Bang bisa lihat di mana-mana. Di sosial media saya kok ada kok. Oke. Jadi jangan kebijakan itu tidak ada efeknya kepada kehidupan rakyat. Ya, doakan sesudah di beberapa titik kolong jembatan tol di Jakarta, doakan tanggal 18 kami akan pindah ke Bandung. Anda pindahkan kemana itu ya? Ke rumah susun. Mereka bayar, beli, sewa? Kita atau? kasih berapa? 6 bulan sampai 1 tahun gratis dulu, Bang. Kemudian dikasih pendidikan, edukasi. Ya, yang suka masak-masak, yang bisa menjahit-menjahit. Ya, yang bisa refleksi-refleksi. Listrik, air, apa segala macam? Dikasih, Bang. 6 bulan kita kasih 6 bulan sampai setahun, yang penting sewanya kita kasih gratis, Bang. Oke. Dan itu bekerja sama dengan teman-teman Pemda DKI, Pemda Jawa Barat, dikasih pendidikan. Dan kalau juga teman-teman, kan banyak yang tergerak. Di Indonesia ini kan, apa ya? Semangat gotong royong. Iya, tapi butuh keteladanan, butuh contoh aja. Butuh contoh gitu. Kekuatan bangsa ini kan gotong royong. Masa negara ini kalah sama yang begitu sih? Itu modus sudah puluhan tahun. Masa kita nggak bisa Sudah lebih pintar kebaca. daripada orang kayak gitu. Di negeri ini berbuat baik aja kan masih dipertanyakan ya. Jadi mewakili orang-orang yang bertanya, ARA itu mindahin orang. Ya, banyak orang yang selama ini dipindahin ke tempat yang dianggap tidak punya akses untuk kendaraan umum, untuk macam-macam dan seterusnya. Terus kemudian dipindahkan, dia tadinya punya usaha-usaha di dekat-dekat situ, apapun usahanya, pindah ke sini berarti ada 6 bulan dia nggak punya kegiatan apa-apa selain pelatihan tadi. Jadi dia tercerabut dari lingkungannya, kemudian dia nanti hidupnya susah. Coba jawab sedikit. Abang datang ke pasar rumput aja, yang sudah terjadi. Bagaimana kita sudah pindahkan, kita isi sekitar, itu kapasitas 1984 unit. 1984 unit. Apa ini? Unit. Rumah susun di pasar rumput. Oke. Itu yang baru terisi sekitar 400 korban kebakaran Manggarai. Kemudian itu sesudah kita dari Akmil, kan kita di Akmil itu sangat senang karena kita jadi satu hati, satu visi ya di bawah Pak Prabowo. Kemudian kita bisa diskusi, Bang. Saya beberapa kali diskusi sama Menteri Keuangan, sama Jaksa Agung, sama Panglima TNI, sama Menteri ATR, sama Mendagri, dan Menko kita Pak Ahy. Dan nah, salah satunya diskusi sama Mendagri. Oh, bagaimana kita membuat rumah susun yang ada itu jadi bermanfaat. Karena sudah cukup lama itu tidak masih kosong, Bang. Nah, karena itu kita sampai di Jakarta, kita masih pakai kaos dari situ, Bang. Kita ke DKI, kemudian kita lakukan pemetaan masalah. Akhirnya kita membuat, dan itu kita bersyukur. Tadinya itu lagi sedang dipasarkan 3,5 juta rupiah per bulan, per unit. Saya bilang kalau 3,5 juta per unit itu bukan buat orang di berpenghasilan rendah. Ya, akhirnya kita hitung bagaimana PD Pasar Jaya itu tentu sebagai badan usaha tidak boleh rugi ya. Keluar angkanya sekitar 1,2 lah. Itu tidak rugi karena dia mesti bayar sana sini 1,1 atau 1,2. Akhirnya kita coba isi beberapa waktu kemudian, kita mulai isi, Bang. Ada, bisa dilihat ada yang pangkat rendah tentara, senang sekali. Ada guru, ada ASN. Anggarannya ambil dari mana ya? Ada
dari satu orang yang saya masih ingat itu, dia berdagang di situ. Selama ini rumahnya jauh. Nah jadi dia bisa tinggal di tempat itu, dia berdagang di bawah di pasar rumput itu. Senang sekali dia. Karena dia, itu kan konsepnya harusnya rumah itu dekat-dekat tempat usaha. Nah kan begitu, masalah kita kan sering sekali rumahnya di pinggiran Jakarta, kerjanya di Jakarta, di tengah. Termasuk wartawan, Bang. Cukup banyak wartawan itu yang masuk. Wartawan itu adalah salah satu target operasi saya. Yang bekerja di sekitaran Sudirman, Tamrin, Senayan, Kuningan. Kan cukup banyak. Nah mereka banyak tuh wartawan-wartawan muda tinggalnya di pinggiran Jakarta. Kalau nggak salah ada berapa belas orang tuh masuk ke situ. Anggarannya dari mana tadi? Loh, kan tadi sudah dihitung, Bang. Berapa angka yang dibutuhkan untuk supaya tidak rugi PD Pasar Jayanya. Keluar kalau nggak salah angka 1, berapa begitu. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi orang-orang itu membayar langsung atau dibayarin pemerintah? Loh, dia membayar langsung kepada PD Pasar Jaya. Oke, dengan harga yang relatif. Udah dari 3,5 juta turun ke bawah. Oke. Jadi kita memanage apa yang sudah ada. Tapi ada kekhawatiran bahwa gara-gara tindakan Anda seperti ini, kemudian orang-orang dari daerah bilang, wah asik juga di Jakarta ini. Berbondong-bondong lah mereka ke sini walaupun mereka tidak punya tempat tinggal. Dengan harapan, wah ini ada Pak Menteri Perumahan yang akan memberikan mereka tempat tinggal. Ya, kan ada ukurannya, Bang. Harus punya KTP Jakarta. Kan yang tinggal di situ ada fasilitas, ada KTP Jakarta. Kalau nggak ada KTP Jakarta nggak bisa, kan mesti kembali lagi ke daerahnya. Kan semua juga ada aturan yang memagari. Jadi setelah sekian minggu menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, apa problem utama yang Anda lihat di negeri ini? Saya belanja masalah biasanya orang kebanyakan. Saya belanja peluang. Saya belanja dukungan. Contoh, saya merasakan dari Menteri ATR Pak Nusron itu dukungan yang luar biasa. Tadi saya bilang saya baru datang, dia sudah kasih Pak Menteri Perumahan, ini saya siapkan 150 hektar di Jawa Timur, kurang lebih 6 hektar di Tangerang. Tadi kita acara apersi, dia juga akan siapkan, kita doakan, kita mengusulkan ya. Kemarin kita makan dengan Presiden Prabowo di istana, kita usulkan ada proyek strategis nasional PSN, tapi ini program. Jadi PSN itu ada yang program, ada yang namanya proyek. Nah program ini itu kita buat bagaimana seperti yang sudah terjadi, misalnya pengentasan kemiskinan, memfasilitasi soal listrik ya di beberapa tempat. Jadi bukannya satu titik. Nah kita berusaha nanti meyakinkan, kita berdua sering diskusi, bagaimana nanti ada di berapa puluh kota, kita membuat di daerah yang padat, kebetulan di situ ada tanahnya ATR, kita akan membuat bagaimana untuk perumahan rakyat. Nah, jadi bagaimana PSN tapi untuk perumahan rakyat. Tanah-tanah ini statusnya apa ya? Itu tadi yang ada di Kementerian ATR. Atau nanti mungkin ada yang dimiliki dalam negara yang tidak di ATR, tapi diperjuangkan dengan program strategis nasional, itu bisa dimudahkan perizinannya. Dan kita tentu punya cita-cita besar. Saya berharap ya, kalau ini cita-cita harapan saya, bagaimana tanah-tanah yang saya dapat dari Kejaksaan Agung, itu dari satu kasus saja bisa dapat berapa ratus hektar di Banten, 1.000 hektar di Banten. Kan bagus, tanah koruptor buat rakyat, Bang. Secara hukum itu sudah oke. Loh, kita udah konsultasikan tadi, barusan saya ngobrol sama DJKN. Jadi bagaimana dari Pak Nusron, dari Kejaksaan Agung, saya bicara juga dari teman-teman KPK, saya udah ke KPK, dapat info cukup banyak tanah-tanah dari BLBI, masuk kepada DJKN, dari DJKN ke Bank Tanah. Ini harapan saya, Bang ya, jangan salah nanti juga terjemahkannya. Harapan saya bagaimana dari sini, Bang, bagaimana negara itu bisa memberikan kepada rakyat. Ini harapan saya. Tentu saya mesti meyakinkan semua. Tapi tentu sebagai menteri saya mesti punya visi dong. Nah, bagaimana negara bisa memberikan kepada rakyat atau rakyat bisa membeli dengan murah. Nah, kemudian tanah ini bisa dijadikan jaminan. Kalau dia punya slip gaji seperti PNS, TNI berpangkat rendah, guru dengan penghasilan yang rendah, dan sebagainya memenuhi kriteria, dia akan punya dua. Bagaimana tanah ini bisa jadi jaminan dan slip gaji dia. Dan itu sudah akan bankable, artinya bisa diterima bank. Bank akan menerima
kalau orang punya jaminan Ada agunan. dan juga ada slip gaji. Dan nanti bagaimana koordinasi dengan developer, kemudian ini bisa dijadikan, nanti sertifikatnya bisa dibuat. Tidak boleh dijual sampai lunas. Sekarang kita bisa bikin tenornya lama, puluhan tahun. Ya, kita tidak mau, saya mau sudah sampaikan kepada Panglima TNI, kepada Kasat. Kita harus melakukan terobosan. Bagaimana prajurit, jangan pada saat dia aktif, dikasih rumah dinas. Pada saat dia sudah pensiun, dia masih keluar rumah dinas. Tentu kita Banyak harus kejadian itu. makanya kalau banyak kita harus ada perubahan. Kita harus berikan, ini kan tinggal goodwill, mau nggak begitu negara ini? Kalau negara ini mau, selesai urusannya Bang. Tanah dari koruptor, tanah dari Pak Nusron, tanah dari BLBI, masuk kepada DJKN, Pak Rio. Tadi saya ngobrol dengan Pak Rio, habis itu masuk kepada Bank Tanah kasih kepada individu-individu dengan kriteria ya. Gajinya di bawah 8 juta, dia adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, belum punya rumah. Kemudian ini dijadikan jaminan ke bank dan kepada developer. Nah, selama berapa tahun? 10 tahun tidak boleh dijual. Sampai Kalau itu lunas. disewakan? Nah, itu kita bicarakan. Nanti bagaimana? Tentu dia yang memiliki, yang dia harus juga tinggal, dipetakan. Nah, tapi kita kan harus punya rencana, Bang. Tapi kemungkinan ada orang yang punya uang besar, kemudian dia pakai orang untuk beli, tapi sebenarnya itu punya dia, nanti dia jual kembali ke orang. Ya, kita harus optimis, Bang. Masa negara ini kalah sama yang begitu sih? Itu modus sudah puluhan tahun. Masa kita nggak bisa lebih pintar daripada orang kayak gitu? Oke. Masa kita nggak optimis kita bisa kalahkan pikiran-pikiran jahat seperti itu? Pokoknya semua yang seperti itu sudah diantisipasi lah ya, kemungkinan buruk. Tentu kita harus antisipasi. Ada orang yang jadi mau ngumpulin, atau dia jadi broker, atau jadi apa, menyalahgunakan, itu selalu ada. Jabatan boleh datang dan pergi, tapi jangan sampai tidak dipercaya dan tidak bermanfaat. Oke, jadi soal 3 juta rumah, ini dalam 1 tahun ya? Ya. Banyak yang meragukan, ya. Ada yang bilang kalau jumlahnya segitu, berarti per hari Anda harus bangun 8.333 rumah, Nah, itu unit rumah. saya katakan, Bang, kita bukan bangun saja. Oke. Kalau fungsi membangun itu tadi saya sudah jelaskan ya, dengan anggaran APBN yang baru kemarin dikasih oleh Presiden, itu kita paling sekitar membangun 250.000 dengan APBN. Jadi minusnya 2.750.000. Dari mana? Tadi saya sudah katakan, ada dari developer, ada dari pengembang-pengembang, ada dari masyarakat sendiri. Makanya kita harus buat aturan yang memudahkan. Tadi dari 45 hari jadi 10 hari. Yang memurahkan atau menolkan BPHTB dari bayar 5% jadi 0. Kan gitu Bang, yang dulu namanya IMB itu kan PBG kan, dari bayar sekarang jadi 0. Nah, nanti ada kewenangan-kewenangan juga. Ini kan negara mau nggak berpihak kepada rakyat? Ya tentu mau jawabannya kan. Dan ini sudah ada buktinya. Sesuai arahan Presiden Prabowo, negara berpihak bagi rakyat kecil yang belum punya rumah, berpenghasilan 8 juta ke bawah, dimudahkan. Bukan buat rakyat menengah dan besar ya Bang. Buat rakyat yang kecil Bang. Baik, jadi dengan sekarang anggaran yang Anda miliki itu kan ada yang bilang 5,2 triliun, ada yang bilang 5,7 triliun, tapi intinya tidak mencukupi untuk 3 juta itu. Kalau sebagai operator, Iya. loh, makanya dulu mungkin kementerian saya adalah kementerian teknis. Ada aturan, ada anggaran yang cukup, tinggal bangun aja. Iya. Sekarang kita mesti punya strategi. Kalau kita hanya teknis, saya nggak perlu mikir efisiensi. Nggak perlu mikir bagaimana pungutan-pungutan biaya-biaya itu dihilangkan. Kalau kita hanya kementerian teknis, tidak berpikir strategis. Kita tentu harus berpikir teknis juga, ya sebagai operator, ya membangun, tapi berpikir strategi. Kalau dari perhitungan kementerian Anda ini dengan 3 juta rumah, ini harga rumah berapa? 100 jutaan? Ya 160 juta. 160 juta ya. Itu dibutuhkan anggaran ya, atau dana yang tersedia itu antara 600 triliun sampai 750 triliun. Jadi sebagian besar ini, coba jelaskan secara sederhana betapa Anda yakin bahwa Tadi itu kurang akan sederhana tercapai. Bang, bahwa kita kalau operator bisa bangunnya paling Bukan, sekitar dari mana? 250 juta. Apakah Anda yakin bahwa kemudian developer lain atau kemudian pihak-pihak lain termasuk yang CSR tadi itu bisa berkontribusi sehingga tercapai 3 juta itu tadi? Kita kan juga bagaimana saya tugaskan wamen saya Fahri Hamzah
bagaimana berapa kali keluar negeri ya, ke RRC, kemudian ke Timur Tengah. Untuk apa? Untuk mencari bertemu dengan investor yang berminat untuk investasi di Indonesia. Kita kan harus banyak akal, banyak cara, Bang. Emang pengusaha properti kita yang ini nggak ada yang mampu, nggak ada yang mau atau gimana? Loh, kita kan tadi udah katakan bagaimana tadi kalau 250 kita cuma bisa bangun segitu, ya kan? Kita itu seluruh potensi yang ada di dalam negeri. Kalau dari anggaran negara, jadi ada program, Bang, yang kita bangun sendiri itu paling sekitar mungkin ya sekitar 225 berapa 25.000 atau 30.000 dengan anggaran APBN yang dibangun pemerintah. Kalau yang dibangun pengusaha itu mungkin sekitar 230 ribuan. Oh, masih kurang. Oh, jauh, Bang. Kurang. Jauh ya. Itu udah pengusaha 230 ribuan. Oke. Pengusaha Jadi memang perlu investasi masuk. Dan masyarakat. Dan yang paling Swadaya banyak ini. Swadaya. Tapi kita kasih kebijakan, kita kasih insentif. Stimulan. Kita kasih 600.000 per bulan itu. Nah, itu untuk bagaimana, itu program dari, bagus Pak Hasim itu sebagai ketua Satgas kita, tadi saya ketemu, dia sangat memikirkan bagaimana rakyat itu kan salah satu ukurannya dia tidak miskin lagi, dia punya rumah, Bang. Tidak bisa hanya, dulu kalau World Bank kalori sekian 2.100, dia udah nggak miskin lagi, ya nggak bisa lah, ya kan. Kalau menurut saya, dia juga mesti punya rumah sebagai ukuran. Nah, Pak Hasim bagus, bagaimana dia juga punya program yang saya sangat dukung, setuju sekali. Mudah-mudahan fiskal negara kita cukup. Bagaimana mensubsidi cicilan daripada buat rakyat. Ya sebesar 600.000 per bulan selama 25 tahun. Untuk 2 juta atau 3 juta rumah. Masalahnya negara kita, APBN kita oke nggak? Kan gitu. Nah kalau APBN ini oke, ini adalah satu cara yang luar biasa. 2 juta atau 3 juta ini dari sini, Bang. Salah satunya. Selain tadi program yang lain, selain investasi yang lain, selain PSN tadi. Kita kan mesti banyak cara. Karena kayak yang tadi program yang tadi disampaikan Satgas Perumahan, itu sangat tergantung kemampuan APBN kita. Nah, APBN ini kan udah berat ya. Tapi saya dengar Anda mulai lobby-lobby Menteri Keuangan, Bappenas lah, untuk bisa mendapatkan sekitar 40 triliun lagi ya. Ya, kita harus cari jalan dong, Bang. Kita harus cari jalan, makanya kita tunjukkan bahwa kementerian kita ini siap mengelola anggaran negara. Kita dikasih 40 triliun, bahkan 80 triliun nggak cukup kok, Bang. Tadi Abang udah tahu angkanya berapa kok. Ya nggak? Jadi nggak mungkin kita bisa 100% mengandalkan APBN kita. Ada banyak sektor, banyak kementerian lain. Oke. Jadi saya katakan tadi, kita bukan kementerian teknis saja. Yang anggarannya cukup, kita habiskan anggarannya, sesuai aturan kita bangun, nggak bisa. Kita harus berpikir dengan keras, bagaimana solusinya, efisiensi, ya, central purchasing, ya, bagaimana tadi insentif-insentif itu dilakukan. Kita kan nggak boleh kalah dengan masalah. Baik, menarik ini. Karena orang-orang yang tidak memahami jalan pikiran Anda seperti tadi ya, bahwa kementerian ini bukan kementerian teknis saja dan bukan cuma menjalankan fungsi operator ya. Kalau operator kan udah 5 tahun ini, rumah yang kita bangun itu aja baru 2,1 juta. Nggak tercapai lah, apalagi ini setiap tahun sebanyak 3 juta. Tapi dengan pemikiran tadi mudah-mudahan orang bisa mengerti, tentu tergantung pada bagaimana pembiayaannya nanti ya, sumber-sumber pembiayaannya nanti ya. Dan bukan hanya sumber pembiayaan, Bang, ya, iklim yang sehat, ya, kebijakan-kebijakan yang sehat, kepercayaan paling penting. Ini tadi saya katakan perlu sekali kementerian ini membangun kepercayaan. Kepercayaan number 1. Nomor 2 bermanfaat. Saya diajarkan orang tua saya, jabatan penting, tapi value yang diajarin Pak Sabam bapak saya adalah juga jabatan penting, tapi lebih penting adalah kepercayaan dan bermanfaat. Itu jauh lebih penting daripada jabatan itu. Jabatan boleh datang dan pergi, tapi jangan sampai tidak dipercaya dan tidak bermanfaat. Saya sampaikan kayak kemarin di DPD, jangan politis. Kasih sama semuanya, jangan cuma pendukungnya saja. Jangan hanya kasih kepada pendukung Prabowo dan Gibran aja. Pendukung Ganjar dan pendukung daripada Anies juga harus dikasih. Kembali ke urusan 3 juta rumah ini ya. Blueprintnya udah jadi. Ya sebentar lagi, Bang. Kita sebentar lagi, saya juga lagi menyusun eselon 1 kami, ya. Kita menyusun eselon 1, sesudah itu eselon 2, mudah-mudahan eselon 1 bisa saya
kirimkan ke Menpan RB paling lama kalau nggak Jumat lusa atau hari Senin. Habis itu kita siapkan eselon 2 kita, ya, dan tentu kita juga ya terbuka gitu dari dalam, dari luar, ya. Kita juga libatkan ada dari konsultan untuk mendampingi saya pada saat saya menginterview daripada calon eselon 1 saya. Dan ya kita senang lah, saya melihat cukup banyak orang-orang yang berkualitas ya, yang mau membantu kami. Teman-teman Anda di Komisi 5 DPR RI kan juga mempertanyakan soal pengajuan anggaran. Karena dibilang kalau mau pakai anggaran APBN, Anda harus ajukan, mereka lihat dulu, mereka setujui. Itu juga belum ada pengajuan anggaran untuk. Sudah kita sampaikan kan rapat terakhir beberapa hari lalu, ya kan kita sudah sampaikan satuan 3. Satuan 3 itu data detail anggaran 2025 kita sudah sampaikan. Dan kita senang, kenapa? DPR sangat terbuka, sehingga masyarakat publik juga tahu apa sih rencananya 2025 ini. Ya, saya rasa itu juga satu terobosan ya buat teman-teman DPR, Komisi 5 khususnya yang menjadi mitra kami untuk soal keterbukaan. Menurut saya itu bagus sekali, Bang. Sehingga data soal anggaran itu tidak eksklusif. Tapi publik DPR semua bisa tahu. Itu menurut saya suatu langkah yang jarang terjadi sebelumnya. Dan bagi pemerintah dan DPR itu bagus karena salah satu isunya adalah keterbukaan, transparansi. Jadi semua orang bisa tahu dan bisa lihat dan bisa awasi. Nah, saya perhatikan dialog Anda dengan teman-teman di Komisi 5 waktu itu ya soal backlog. Backlog ini antara 9 juta unit rumah atau 12 juta yang benar? Bang, sekarang nggak ada data yang jelas. Ya, Abang cek aja, ada nggak data orang yang membutuhkan rumah? Kriterianya dengan tadi nggak ada datanya. Makanya dalam rapat kabinet sebelum Bapak Presiden pergi itu ditugaskan satu saja BPS di bawah supervisi Bappenas untuk mengecek semua. Apakah jadi Anda pakai data itu aja? Yang akan datang ya. Jadi ada kesenjangan berapa juta kalau menurut perhitungan dari Kementerian Data? Kita nggak boleh berandai-andai dengan nasib orang. Kita sudah cukuplah orang itu ngasih bantuan aja, bansos aja, sembako aja, ada orang mati dapat, ada orang kaya dapat, nggak boleh lagi. Gitu loh. Udah kita anggarannya terbatas, tidak tepat sasaran pula. Jadi data ini memang harus diselesaikan. Sehingga anggaran-anggaran negara itu harus tepat sasaran kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Kan kita tahu banyak sekali yang begitu. Dan saya sampaikan kayak kemarin di DPD, jangan politis. Kasih sama semuanya, jangan cuma pendukungnya saja. Kalau dia bupati, wali kota, gubernur atau kepala desa, kasih sama semuanya. Ya, kita bicara di tingkat nasional, kita baru selesai Pilpres, jangan hanya kasih kepada pendukung Prabowo dan Gibran aja. Pendukung Ganjar dan pendukung daripada Anies juga harus dikasih. Karena ini kan mengurus rakyat Indonesia, bukan mengurus pendukung kita gitu loh. Itu menurut saya kita harus punya jiwa negarawan di situ. Itu menurut kami, Bang. Baik, jadi ini pembangunan dimulai 2025. Ya. Baik, jadi kalau bicara soal rumah lagi nih, siapa yang akan mendapatkan rumah-rumah ini? Tadi saya udah katakan, Bang, kriteria. Ya, nomor Gaji 8 juta. 1 belum punya rumah. Nomor 2 8 juta ke bawah atau sama penghasilannya. Kan begitu, itu kan mesti diverifikasi juga. Ya, jangan-jangan dia udah punya rumah, ngakunya belum, kan gitu. Jangan-jangan penghasilannya lebih dari 8 juta, ternyata ya kan ngakunya kan 6 juta, kan begitu, Bang. Kita berhadapan dengan situasi begini. Kalau dia PNS, TNI, Polri bisa ngeceknya gampang. Coba kalau dia swasta, ngeceknya gimana? Jadi situasi-situasi ini di lapangan tidak terlalu mudah, Bang Andi. Baik, jadi ini sudah fix bahwa 1 juta di perkotaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di pedesaan. Dibagi kira-kira pedesaannya 2 juta, di perkotaan 1 juta. Kalau di perkotaan kan tanah di kota lebih mahal. Pada umumnya mungkin ke atas ya, gitu. Apalagi kayak di Jakarta ya Bang ya, sekitarnya. Kalau di pedesaan kan bisa dia rumah tapak yang ya memang berdiri sendiri-sendiri, seperti itu. Ini saya menyetir kembali dialog Anda dengan teman-teman di Komisi 5. Kan ada yang mempertanyakan dengan nilai satu rumah, tadi Anda bilang 150 jutaan. 160 jutaan lah. 160 jutaan, kualitasnya itu kualitas nomor 3.
Artinya kayu yang dibeli apa segala macam itu dalam jangka 5 tahun udah akan rusak lagi dan pemerintah harus lagi mensubsidi rumah-rumah baru. Bagaimana Anda menjamin bahwa rumah-rumah ini berkualitas? Ya, bagaimana tidak dikorupsi? Bagaimana Pak Prabowo selalu bilang kebocoran kita tinggi. Kan begitu, Bang. Makanya dibuat transparan. Makanya saya berusaha melakukan efisiensi. Namanya adalah konsepnya itu central purchasing. Ini usaha, Bang. Belum terjadi sekarang. Kalau itu ada di perusahaan swasta biasa. Contoh, yang berhubungan dengan rumah itu, properti itu kan ada ratusan, ada cat, ada ubin, ada segala macam lah, genteng ya, ada semen, ada pasir, ada batu. Yang akan menggerakkan ekonomi kita. Sangat menggerakkan sekali ekonomi kita. Nah, bagaimana saya berpikir keras melakukan efisiensi. Ya, efisiensinya bagaimana? Saya pernah tanya sama dirut pabrik semen. Kalau kita beli semennya 100 miliar, 200 miliar, kamu kasih diskon nggak? Kasih. Berapa? Sekitar 5-10%. Nah, tapi diskonnya itu untuk apa? Kalau harganya turun, kan berarti harga untuk konstruksi rumahnya itu turun. Yang diuntungkan siapa? Ya rakyat dong. Makanya di pikiran kita, kalau dulu kita bagaimana mikirin perusahaan kita untung, restoran kita untung, bagaimana kita mikirin otak kita sekarang Bang Andi, rakyat yang untung gitu loh, negara yang untung. Jadi kalau tadi saya bilang teknis, kalau orang teknis nggak perlu mikir gitu Bang. Kalau orang strategis, dia harus mikir sampai ke sana. Kecuali saya punya dana 3 juta dikali 160 juta disiapkan, plak berapa ratus triliun. Ya kita bangun, ini desainnya, tanahnya, selesai. Terus Bang Andi mau punya adik yang dananya cuma tahun depan 5 triliun, begini terus tenang-tenang aja. Nggak melakukan efisiensi, nggak melakukan bagaimana BPHTB tidak ada, bagaimana strategi central purchasing. Saya rasa saya nggak diundang di sini kalau saya kayak gitu. Baik, ada juga isu yang nggak enak didengar, tapi dari tadi nggak enak terus ya. Kayaknya hari ini banyak banget isu-isu yang nggak enak. jadi ya tetap aja orang nggak bisa melihat Anda dari satu perspektif aja. Ada yang coba melihat-lihat lagi, ARA ini kan temennya konglomerat. Konglomerat ini kan banyak yang bisnisnya properti. Nah, ARA kan teman dekat sama mereka. Pasti banyak kebijakan yang akan dibuat yang menguntungkan pengusaha-pengusaha, developer besar seperti itu. Bagaimana Anda menjawab omongan yang saya miring buat ini? PSN bukan developer besar. Saya perjuangkan Kebijakan di luar. Oh ini PSN buat masyarakat berpenghasilan rendah. Yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo sebagai menteri itu, bagaimana di banyak daerah itu, dan saya bagaimana teman-teman yang katakanlah konglomerat itu membantu bagaimana memberikan rumah-rumah, membangun dan memberikan rumah kepada masyarakat. Apa yang salah dengan begitu? Bukannya gotong royong itu Pancasila itu harusnya yang besar, yang kaya, yang super kaya membantu yang miskin. Kan itu yang harusnya kita lakukan. Bang Andi kan bikin acara berapa kali Kiki Andi, bagaimana pengusaha-pengusaha besar membantu yang miskin. Bagaimana UMKM yang nggak punya uang tapi jujur kerja keras dibantu. Kan itu. Perusahaan-perusahaan yang sponsorin acara Bang Andi kan itu. Kalau dia tidak sukses bisnisnya, bagaimana dia bisa bantu? Baik, tapi kalau ada pertanyaan bagaimana Anda... Ini udah jelas yang ini ya? Jelas. Oke, bisa diterima? Bisa diterima, tapi tetap ada pertanyaan tambahan. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa Anda akan menjaga sedemikian rupa sehingga Anda tidak terkooptasi? Banyak menteri yang awal-awalnya, wah idealis banget, ngomongnya Abang mesti lebih galak ngawasin saya. Makanya pasang YouTube-nya Kick Andy gitu kemana-mana. Itu aja Bang. Jadi CCTV-nya Bang. Jadi coba jawab, bagaimana Anda menjaga agar tidak terjadi satu hari konflik kepentingan antara Anda dan teman-teman Anda yang pengusaha besar siapa itu? sih pejabat yang tidak punya teman pengusaha? Bang Andi aja, wartawan aja hebat, pengusaha temannya banyak. Saya tahu persis. Apa Bang Andi bisa diintervensi sama pengusaha untuk muji-muji dia, untuk pakai acara Kick Andy untuk kepentingan dia? Nggak bisa kan? Itu kan tergantung kepada karakter moral kita, pada prinsip kita. Kita boleh berkawan sama siapa saja. Memang kawan saya, memang sahabat saya dari atas sampai bawah. Dengan begitu saya tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, dan di atas.
Kita harus berkawan dengan semua kalangan, semua suku, semua agama, semua etnis, semua tingkat ekonomi, semua pilihan politik. Saya sangat senang saya bisa ada di semua lapisan itu. Saya main sama aktivis, saya main sama UMKM. Menurut saya kita harus begitu gitu. Kita nggak boleh eksklusif. Dan tadi, bagaimana kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Mereka bukan mau bisnis di perumahan. Bagaimana ya rata-rata pengusaha tambang. Ya, nanti beberapa bulan ini akan ada lagi beberapa perusahaan tambang yang akan melakukan groundbreaking. Bukan pengusaha perumahan. Jadi itu yang akan kita lakukan. Bagaimana orang-orang yang super kaya ini juga tergerak hatinya membangun perumahan-perumahan bagi rakyat. Karena memang uang negara nggak cukup. Nah, mereka tergerak. Saya pikir ini adalah Indonesia yang benar. Bagaimana yang kaya bantu yang miskin. Bantu rumah. Nah, makanya saya berkepentingan semua transparan, semua terbuka. Kenapa? Apakah semua acara itu disupport seperti Bang Andi? Enggak, karena mereka percaya sama Bang Andi. Percaya sama Kick Andy. Banyak saya tahu acara nggak dapat support banyak. Kenapa? Karena tidak dipercaya. Jadi trust itu nomor satu. Kepercayaan itu nomor satu. Ada orang yang Prabowo dan Jokowi kalau bersatu nggak happy. Ada Pak. Saya matikan langkah orang yang mau melakukan itu. Ini pertanyaan terakhir. Karena Kok cepet-cepet sih, saya masih semangat loh. Kayaknya pertanyaannya kurang tajam lagi, lebih galak lagi gitu pertanyaannya. kurang galak. Senang Ini loh. Mungkin karena awalnya terkesima juga ketika awal mula rapat di Kementerian Perumahan ini terbuka untuk publik. Itu menurut aku keren ya. Jadi harus diakui. Ini minta maaf nih. Waktu Ara atau Bung Ara di... Ara aja nggak apa-apa, saya Iya, kan lebih muda. Bung Ara. Jangan jadi menteri berubah gitu mesti. Jadi Pak Menteri apa adanya aja Pak Andi. Waktu ditunjuk, aku bilang ini kawan kita pemampu ini. Ya aku harus jujur meragukan. Nggak apa-apa. Apalagi waktu ditargetan 3 juta. Kan kita belum tahu jalan pikiran seorang Pak Andi menteri. bukan Pak Andi aja yang ragu, dosen saya aja ragu. Waktu saya lulus nih, saya kan lulusnya 8 tahun. Jadi dia bilang begini, ya, 8 tahun, orang kan rata-rata kuliah 4 tahun, 5 tahun kan. Saya 8 tahun visip nih. Ya Marwarar, akhirnya kau lulus juga. Gitu kan. Jadi kalau tidak bisa membawa nama kampus kita, membawa harum nama kampus kita, tolong minimal jangan merusaknya. Itu aja. Jadi Pesimis sekali. Jadi tenang Ini aja. parayangan Bang Andi bukan sendirian. Satu-satunya. Ini harus jujur ini. Ya, jujur loh, meragukan ya. kita. Bang Tapi Andi, jujur begitu loh, Andi. gebrakan pertama mulai kagum Ya, ya. Andi. Tapi mudah-mudahan ya doa kita karena tujuannya kan baik. Tapi yang tetap jadi pertanyaan ini agak penasaran ini. Itu masih ramai diperbincangkan. Kenapa ketika presentasi hanya foto atau gambar Presiden Prabowo yang Anda tampilkan dan Anda minta maaf kepada Wakil Presiden? Bukan minta maaf, saya Bahwa- kasih tahu. Oke, Anda kasih tahu bahwa foto dia Saya atau nggak gambar minta dia maaf. tidak ada. Saya datangin Pak Gibran, boleh dicek aja. Iya, kenapa sampai harus begitu? Emang kenapa kalau dua-dua muncul kan nggak ada masalah juga, selama ini selalu berdampingan. Kenapa Anda mulai cari gara-gara baru gitu loh? Saya nggak cari gara-gara, justru saya cari solusi. Solusi apa dalam Ya, hal ini? ini harus satu nakoda Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres di kantor Wapres. Saksinya ada wamen saya, dirjen saya. Pak, saya maunya begini, pasang foto Pak Prabowo supaya kita satu nakoda. Semua satu komando di bawah Pak Prabowo. Pak Gibran, oke, silakan tanya. Kenapa harus begitu? Dua-dua kan tetap sama. Ya, itu pandangan saya karena saya tahu bagaimana perlu satu komando dalam negara ini. Supaya tidak ada potensi mengadu-ngadu antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jelas ada potensi, ada orang yang berpikir begitu selalu ada, mengadu Jokowi dan Prabowo. Ada orang yang Prabowo dan Jokowi kalau bersatu nggak happy, ada Pak. Bapak jangan pura-pura nggak tahu lah, ya kan? Setuju nggak? Gantian dong. Nah itulah, ini kadang-kadang nggak jujur juga. Ya kan? Saya mau tanya, nggak senang Jokowi Prabowo ini kalau bersatu, ya kan? Jadi dia akan senang, akan bahagia kalau nggak bersatu. Termasuk Prabowo dan Gibran kalau nggak bersatu nggak happy. Kalau saya mengerti situasi ini. Makanya saya bilang satu komando.
Begitu satu foto. Jadi tidak ada ruang orang untuk mengadu-ngadu. Satu foto ini hanya untuk presentasi atau Anda pasang di kantor Anda cuma satu presiden atau apa? Di presentasi saya, di Presentasi kantor ya. saya, di depan, di videotron saya. Bahkan ini saya undang ke kantor saya deh. Videotron saya di situ. Dan Mas Gibran tuh karena dia cerdas, dia ngerti. Nah, biasanya yang kurang cerdas, kurang ngerti, Pak. Mudah-mudahan udah ngerti sekarang. Udah ngerti kan? Oke. Nggak, saya jujur udah ngerti dong. Saya dengan penjelasan ini kan. Iya, iya. Saya mau tanya jujur ya, gantian aja. Satu aja. Ada nggak orang yang mau ngadu-ngadu Prabowo dan Gibran? Jokowi dan Prabowo? Banyak kan? Banyak. Nah, ini langkah strategis nggak? Langkah strategis nggak yang saya lakukan? Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Loh, iya. Jadi sudah tahu ada yang mau ngadukan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran, ya saya tentu harus berpikir dong apa solusinya. Saya matikan langkah orang yang mau melakukan itu. Jangan saya diem-diem aja, tahu terus diem aja. Wah, saya nggak kayak gitu, Pak Andi. Hebat juga nih ya. Marwarar Sirait. Enggak, kan tadi Bapak nggak percaya sama Ngomong saya. Marwarar Katanya itu nggak percaya meragukan saya sekarang hebat. Udah di akhir-akhir udah mulai muji-muji nih. Iya, Beda iya. dari Ada awal. perubahan lah, ada perubahan setelah dengar. Marwarar itu artinya apa ya? Ya, nanti kalau saya kasih tahu artinya sombong lagi janganlah, Pak. Udah cukup Tuhan sama saya yang tahu aja, Pak. Sama orang yang ngerti artinya. Oke, mungkin apa yang saya nggak tanyakan, Anda mau jelaskan Ya, kepada penonton di acara Kick Andy. ya, Bang Andi, terima kasih diundang sini. Doakan saya, ini waktunya saya mengabdi bagi negara dan rakyat ini. Ya, Tuhan sudah kasih kepercayaan melalui Presiden Prabowo untuk saya jadi menterinya, bantunya. Ya, saya sudah dikasih tahu tugas saya sebelum dilantik sangat berat, memerlukan kerja keras, terobosan, ya out of the box yang sangat keras. Makanya waktu itu saya sempat ngomong ya mesti perlu sangat, ya kerja yang sangat keras sekali. Waktu saya dipanggil itu, saya sampaikan begitu mau jadi apa, ya pokoknya pekerjaan yang sangat keras sekali. Yang sangat membutuhkan energi yang luar biasa. Dan saya merasa berterima kasih Pak Prabowo memberikan tugas saya yang berat. Kalau di tempat usaha saya, di organisasi saya yang saya pimpin dulu, biasanya tugas yang berat itu saya berikan kepada orang yang paling saya percaya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk penjelasannya. Setidaknya orang-orang yang tadinya mungkin melihat dari perspektif yang berbeda, bisa melihat dari perspektif yang Anda sampaikan ya. Terima kasih untuk itu. Baik, itu tadi bincang-bincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait. Bagi Anda yang tadi tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.